Sekarang setting JIT compiler buat per game itu makin mudah Jum. Ditambah lagi nih ya, setting game manager makin mudah lagi Jum. Nah semua ini nggak usah root dulu, tinggal aktifin si Juku, ya udah kelar. Mau dijelasin caranya? Oke, kita nyanyut Jum. Oke Jum, seperti biasa balik lagi sama gua, si John, anak tirinya Binci Jum. Nah ngemeng-ngemeng gimana nih kabar HP kalian? Apakah otak masih pada cenut-cenut mikirin HP nge-lag? Kalem Jum, si John itu ada Magic Tuner terbaru nih Jum, versi 5.1 Edge. Nah jadi berkat dukungan dari mbah-mbah yang setia pakai Magic Tuner, nah aplikasi Legend ini bakalan terus up sesuai keinginan usernya. Plus, Bang Ojan juga itu bisa ngerjain sambil ngopi Jum, soalnya udah ditraktir sama membership di channel ini. Nah yang masih nggak tahu nih ya Magic Tuner itu aplikasi apa, atau mungkin lu user pertama yang pakai Magic Tuner. Jadi singkatnya, Magic Tuner itu bukan sekedar game booster Jum. Ini deep system tuner buat game Android yang pengen kontrol penuh. Nah lu bisa atur driver, naikin FPS, ganti rendering, sampai downscale grafis biar performa game itu bisa maksimal. Nah semua fitur yang biasanya tersembunyi sekarang bisa lo ubek tanpa ribet. Ya contohnya JIT compiler, terus game manager, game driver, command cell, pokoknya masih banyak lagi Jum. Nah sekarang tugas Bang Ojan ya, jelasin fitur baru di Magic Tuner versi Edge. Nah untuk cara dapetin aplikasinya, lu bisa buka Google Play Store atau klik aja link ada di deskripsi. Nah terus di pencarian Play Store-nya itu ketik aja Magic Tuner. Nanti juga bakalan nongol udah kayak mantan. Nah terus tinggal di download. Nah gampang kan? Nah pastiin sebelum buka aplikasi Magic Tuner, izin si Jukunya itu harus sudah aktif ya. Nah di sini tulisan si Jukunya is running ya, artinya lari. Nah terus di bagian otoritas aplikasi jangan lupa aplikasi Magic Tuner itu sudah dicentang. Oke? Nah sekarang kita buka aplikasi Magic Tuner dan sekarang dengan tampilan yang baru Jum. Ya mungkin dengan tampilan yang sekarang lu udah nggak pusing lagi ya cara settingnya. Ada beberapa fitur lokasinya itu berubah ya, contohnya fitur game manager, terus fitur game setting, dan sekarang ada fitur baru namanya experimental tweak. Nah fitur di eksperimental ini ya khususnya sih buat user-user advance atau yang pengen oprek lebih ekstrim. Ya sebenarnya sih nggak begitu klop ya sama user awam, tapi ya udah gua kasih beberapa deskripsi, jadi biar user awam juga itu berani oprek di bagian eksperimental. Nah untuk fitur utamanya itu tetap ya ada di game setting yang sekarang itu berubah namanya jadi System Lab. Nah tampilannya mungkin ya sama aja ya kayak versi yang sebelumnya, cuma ada beberapa tweak yang emang udah Bang Ojan tambahin. Nah pertama nih ya, gue bakalan jelasin dulu di bagian fitur game API. Nah di sini tampilannya itu agak sedikit berubah ya, tapi udah gue persempit jadi 3 fitur Jum. Mulai dari refresh game, terus add game, dan game list. Nah di setiap gamenya itu punya fitur game manager yang bisa lo atur sendiri. Ya ini sih udah pernah gue jelasin ya di video sebelumnya. Silahkan cek di playlist Magic Tuner tentang settingan game manager. Ya intinya sih semua setup di game API ini nggak berubah urutannya. Cuma nanti di next update gue bakalan hapus fitur resolution changer. Lah kenapa Mang? Soalnya nih ya di bagian fitur ini banyak user awam yang nggak ngerti format resolusi. Ya akhirnya layar kekecilan, nggak bisa ditekan dan ngasih bintang 1 di Play Store. Ya padahal di awal fitur udah dikasih peringatan. Tapi ya sudahlah. Nah terus nih ya, di saat muncul game not found, kenapa nggak bisa nambah game? Nah realitanya nih ya, mau sampai kumisan ya nggak akan bisa Jum. Nah kalau misalkan ada gambar game not found kayak gini, lu klik refresh game dulu sampai muncul beberapa contoh aplikasi. Nah, kalau misalnya sudah muncul, di sini lu bisa tambah game baru. Nah, terus nih ya, nambah nama paket gamenya itu harus benar, nggak boleh salah ketik. Kalau misalkan salah ketik atau typo, ya maka gamenya tetap nggak akan masuk. Nah, kalau misalkan pas klik refresh game masih nggak nongol, nah lu bisa cek izin root atau izin si Jukunya. Kalau misalkan masih nggak nongol juga, ya nongolin juga. Oke, next. Nah, sekarang gue bakalan bahas fitur System Lab. Nah, jadi System Lab ini termasuk fitur utama dan termasuk fitur paling aman ya. Dan cocok banget buat user awam ya, karena nggak ada risiko tinggi di fitur ini.
Nah, fiturnya itu masih tetap dibagi-bagi kayak fitur performa, fitur grafik, terus fitur game manager yang siap pakai, ada command cell, bahkan fitur buat pasang shell script sekali klik. Nah, fitur System Lab ini termasuk fitur hybrid yang bisa lu setup sesuai selera. Nyanyut, sekarang gue bakalan bahas di bagian fitur eksperimental. Ya sebenarnya sih di bagian eksperimental ini udah ada 2 fitur ya. Cuma nih ya, untuk fitur Angel Driver ya belum bisa gua rilis sekarang. Ya soalnya buat susun kodenya itu lumayan rumit juga. Nah, untuk ngerubah Magic Tuner jadi versi 8G kayak gini aja ya gue butuh waktu 1 minggu sambil gadang Jum. Ya itu juga harus gering dulu. Jadi ya mohon bersabar, ini ujian. Nah, di versi yang sekarang lu bisa akses fitur JIT compiler. Ya mungkin gua nggak akan bahas apa itu JIT ya, soalnya gua udah pernah bahas ya apa itu JIT dan fungsinya. Jadi di fitur JIT ini ada deskripsi singkat tentang apa itu JIT, terus tombol reset dan list game. Nah, list game ini masih terhubung sama list game yang ada di game API ya. Kalau misalkan di game API listnya ada 5, maka di JIT juga listnya ada 5. Kalau di game API itu game not found ya, maka di JIT juga bakalan nongol game not found. Jadi list gamenya itu saling terhubung. Nah, di setiap game kalau misalkan lu klik itu bakalan muncul 6 mode runtime, mulai dari balance sampai ke ultra. Ya makin ke bawah ya makin kencang. Atau lu bisa baca deskripsi modenya, jadi biar bisa atur sendiri. Nah, perlu dicatat ya, di setiap aplikasi itu punya mode masing-masing. Jadi lu bisa setting mode yang berbeda di setiap gamenya. Misalkan nih, di game Genshin lu mau aktifin mode ultra. Nah, terus di game ML lu mau aktifin mode fast. Nah, itu bisa banget cum. Lu bebas pakai mode sesuai selera. Nah, pas lu aktifin mode, bot animasinya itu terkadang lama, terkadang sebentar ya, tergantung seberapa besar data gamenya. Ya, semakin besar ya, maka bot animasinya ya semakin lama. Nah, untuk tombol reset yang paling atas itu fungsinya untuk reset semua mode, jadi ya nggak per aplikasi. Oke, jadi begitu. Nah, di sini perlu dicatat kalau misalkan kalian cuma butuh JIT compiler aja dan nggak butuh fitur-fitur lain di Magic Tuner, ya lu bisa pakai Hexatune. Nah, itu Hexatune cuma compiler aja. Tapi kalau misalkan lu pengen akses semua fitur, ya yang lengkap adalah Magic Tuner. Nah, terus gimana Mang untuk tombol reset di menu utama? Nah, oke. Untuk fungsi tombol reset di menu utama itu fungsinya untuk reset semua fitur yang ada di Magic Tuner, ya termasuk System Lab, game API, bahkan eksperimental. Jadi tombol reset ini adalah reset global. Gimana? Udah ngerti ya? Nah, di aplikasi Magic Tuner itu ada keunikan Jum dibanding game booster yang lain. Nah, aplikasi aplikasi Magic Tuner itu punya fitur auto detektor. Nah, fitur spesial ini nih yang bikin lu nyaman pakai Magic Tuner. Nah, jadi di setiap lu buka aplikasi Magic Tuner, semua string ataupun tweak yang ada di HP lu itu bakalan di-scan values-nya. Nah, misalkan nih, di saat lu pasang shell script game API punyanya sebelah nih ya. Nah, icon bulat yang ada di sebelah game itu bakalan berubah warna jadi hijau. Padahal nih ya, lu nggak setup game API di Magic Tuner. Nah, itu karena Magic Tuner ngedeteksi adanya game API yang aktif. Ya sebenarnya sih nggak di game API aja, tapi di fitur System Lab itu bakalan deteksi tweak-tweak yang lu pasang dari luar. Nah, switch-nya itu bakalan on atau off sendiri sesuai tweak yang lu deteksi. Jadi ada auto detektornya. Nah, buat lo yang punya saran tweak gacor atau saran fitur, ya silakan kontak Mimin Ojan di Gmail, oke? Nah, buat sekarang ya sampai sini dulu. Semoga nyaman dengan Magic Tuner versi terbaru, Jum.